Salam, Sampai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang mengucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan terhormat Ketua Satuan Tugas Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah Lima Merdeka, Bapak Dian Patriadanti, dan juga tim dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ada Bapak Setiawuri dan Ibu Nida Jari. Yang kami hormati Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Dr. Ana dan Pemerintahan dengan Pusboko MSI. Yang kami hormati para bupati, penjabat bupati, penjabat wali kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati para sekretaris daerah, inspektur, admin DSP, aset maupun pajak se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga para undangan dan hadirin yang kami hormati dan juga kami kasihi. Baik Bapak sekalian, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas segala kebaikannya, atas segala rahmat, anugerah dan belas kasihnya, sehingga dari tempat-tempat yang jauh, dari saya tidak ada yang pakai pesawat, ada yang menggunakan darat, tapi kita dapat berdiri di sini karena kasih Tuhan, sehingga kita dapat mengikuti bersama acara rapat koordinasi pencegahan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur, dan kita cintai bersama. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2578 era kita bersama yang makin harmonis dan bahagia puas dari kita dari semua penangan maupun saudara-saudara kita pemerintah yang kami kasih. Hadirin yang saya hormati, kegiatan hari ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk terus berupaya memberantas korupsi di daerah kita yang kita ini dan saling mensejahterakan dan takut dengan tujuan agar pemerintahan kita baik di provinsi maupun kabupaten kota bersih dan akuntabel. Secara kualitatif program-program KPK secara nyata namun dalam program kita sama-sama bekerja kita ingin membaik dari pemerintahan negara nanti. Maka kami berbuat kita berada dari sisi dari 5,1%. Hari ini kita berkumpul di sini, ini ada perbedaan. Ini banyak basic. Jadi biasanya kan kalau ini mereka jadi dalam pengertian ibadah, dalam PPS dan lain sebagainya. Sementara apa namanya di wilayah lagi kami mendampingi wilayah timur. Dan ini memang Tuhan juga ini mau kami tadi di sini itu sudah belajarnya itu memang penerimaan beriman ya masuk ke PDAP dari ya dan sudah bergabung bersama. Kita bisa lihat kalau wilayah saya ini berupa 5 Pemda, ITB, TW, MCQ dan SPI. MCQ itu apa pun dan sembilan detik pusat negara. Nih, jadi ini rata-rata detiknya kalau buat rata-rata. Di walaupun masih tidak optimal, tapi terus di bawah karena sekolah daya guru barat
Kabupaten saya sedikit lagi. Ya, ini khusus naik pada 11 115 meter ya, terus berproduksi Papua juga dari lambat. Bali itu 29 ya, yang lainnya nanti dari bangun 6,4 ya. Ada yang masih bawah pada tahun 29. Bali sudah, tapi memang kalau saya kita orang di Bali secara kejadian ini mana lagi Pak? Dan saya di Bali tidak ada satu masalah aset yang dibahas oleh yang tidak. Untuk sabu, hotel kan ada dua yang dari hotel ini memakai barang sama sikat bisa bawa yang lain. Ada Teo, Nanda, Flores, tentunya BU ya. Kita kalau tidak boleh ya tidak harus. Dia itu mungkin perbatasan dengan Indonesia bisa. Ya, dan musim ini 2 muka nilai positif. Kalau nilai yang baik, percaya berarti tinggi komitmen, pimpinan, tinggi kepatuhan terhadap komitmen. Itu aja secara masalah kesehatan yang dulu sampai tidak ada fungsi. Selamat siang Bapak Ibu, mohon perhatian. Sekitar 5 menit lagi akan mulai sesi pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan saya dengan ini bersama saya dan Najari Pak Sekuri dari Kementerian nanti selanjutnya nanti materinya akan dibawakan oleh Bu Dina dan Pak Setiawudi mungkin lebih banyak sesi diskusi ya. Jadi ada masalah apa silakan didiskusikan. Baik dari saya terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, di tahun 2024 ini ada hanya sedikit ya, tapi lebih disampaikan juga kemudian ada terdapat perubahan area dan korupsi kalau dari 2024 ya dibandingkan dengan hanya sedikit saja ya. Terkait dengan tata kelola desa, kemudian area pembangunan itu dilakukan pemisahan. Kesulitannya atau permasalahannya adalah data yang dari PPD, supaya data dari PPD susah. Apakah kesulitan data sulit karena memang tidak ada gitu? Tidak ada, jadi nggak bisa apa yang disampaikan kalau nggak ada, tidak menyusun seperti itu. Atau hanya kesulitan apa? Sudah ada datanya, cuma penyampaiannya. Nah kalau nggak ada ini yang harus. Kalau nggak ada berarti nggak bisa dinilai juga. Nggak mungkin kemudian akan meningkat kalau nggak ada dokumen yang akan dinilai. Kalau sudah ada, ya minimal kan penilaian itu mudah-mudahan tahun ini lebih cepat Bapak Ibu ya. Karena apa untuk verifikator sendiri ini tadi sudah disampaikan Pak Doni bahwa verifikator dilakukan tenaga ahli di KPK. Kalau tahun kemarin mungkin ada kendala karena agak take off gitu agak lama prosesnya. Mudah-mudahan tahun ini lebih cepat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan upload dokumen, kemudian itu langsung diverifikasi, kan langsung bisa didorong nanti oleh Inforsum. Misalnya Kabupaten A sudah upload dokumen misalnya, untuk segera diverifikasi itu akan menjadi mudah koordinasinya. Nah kemudian ketika ada catatan di situ, jadi segera bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di Pemda. Terima kasih Pak Dede. Selamat siang Bapak Ibu, Pak Sekda, Pak Inspektur, para pejabat, admin semua yang sudah ada di sini. Terima kasih ketemu lagi dengan saya, mungkin sudah dibahas lagi ya. Betul ya, terkait area perencanaan, dokumen yang harus melengkapi laporan hasil ranking RKPD oleh Inspektorat. Yang kedua, surat fasilitasi RKPD tahun 2025 oleh Dirjen Pangan.
sudah ada sudah ikut ke jenjang, nanti itu dilampirkan juga di situ, ikut di foto surat itu 2000 ada, terus di situ. Yang kita lanjut ya. Nomor 3, surat tindak lanjut atas hasil fasilitasi NKPD tahun 2025 sama ya Pak ya, lewat ya. Berita acara tindak lanjut rekomendasi SBP sudah ada? Belum? Belumnya kenapa Bu? Karena rekomendasi belum? Kita masuk ke ibu pokir. Fakta integritas sudah diinput. Tapi nanti ada tetap isi ya Bu ya. Jadi perlunya walaupun terlambat kalau isi juga boleh kan, ini kan sudah langsung sendiri supaya nanti ibu balik lagi ke daerah masing-masing itu segera diinputkan. Nanti masa untuk verifikator akan bulan berapa? Oh, Juni. Lanjut hasil validasi status detail dalam SIP. Jadi dari kabupatennya ada yang sudah ikut atau ada yang belum, itu segalanya apa itu? Boleh disampaikan sendiri di sini, nanti baru di kolom keterangan sama dokumen pokok yang disampaikan dari pelanggan. Masih menunggu itu ya. Ya, kita lanjut aja ya. Dasar hukum tata tertib khusus PP 1218 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR. Lanjut ya. Laporan disusun oleh masing-masing OPNTPS pelaksana pokok pikiran yang menggambarkan hasil pengawasan pokir yang dilaksanakan tahun 2024 mencakup ini: data pokok pikiran, daya keuangan dan fisik, penerimaan manfaat pokir, lokasi, dokumentasi, hasil pengawasan. Ya, nanti kalau belum kita misalnya di kolom keterangan, kalau yang sudah ada pulang segera diikut, biar nanti di bulan Juni begitu dikasih sama Pak Dudi, dia sudah tahu masalahnya ini. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk masalah MCP, uploadlah seadanya yang yang penting kalau keterangan diisi apa adanya. Data tidak ada, tulis data tidak ada. Tidak pernah dilakukan itu, tulis tidak dilakukan itu. Anggaran susah, tulis tidak ada susah. Karena apa? Semua data itu nanti menjadi apa ya? Rekomendasi buat kami. Ini loh datanya. Kenapa tidak dilakukan lagi? Karena semua daerah anggaran itu kurang. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang disampaikan? Kalau tidak ada, acara nanti kita lanjutkan dengan dari teman-teman kami dari Direktorat Gratifikasi. Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Ini sudah dari pagi ya Pak ya, sampai sesi ini. Kami melihat tindak pidana korupsi itu mungkin masih menjadi sesuatu hal yang kita sendiri merasa saya tidak melakukan korupsi karena pemahamannya hanya sebatas saya tidak melakukan kerugian keuangan negara. Biasanya seperti itu. Saya nggak ambil APBD saya nggak ambil. Tapi ternyata tindak pidana korupsi itu lebih luas lagi. Orang yang sekiranya sering kita interaksi ya, sering kita jumpai sehari-hari, sering kita ajak ngobrol, gitu ya. Kemudian kita traktir atau kita dibayar, itu salah satu bentuk pemberian fasilitas. Disinilah kita mencoba melihat dari hal-hal yang kecil. Apa itu? Ini adalah salah satu bentuk gratifikasi. Itu ini langsung dilakukan. Jangan dianggap sebagai rezeki ya, karena takutnya kita diberinya siapa? Justru nanti kita yang repot sendiri, nggak boleh naik. Nah Bapak Ibu, karena memang ada banyak hal di sekitar kita, khususnya pada kemudian masih sering sekali terjadi. Kami selalu mengingatkan Bapak Ibu, mungkin kita nggak bisa menghindari, tapi setidaknya kita bisa menghindarikannya. Itulah kenapa kami sudah menetapkan gratifikasi tidak serta-merta harus dibayarkan oleh perusahaan, tapi ini harus dibayar. Kita mengenalnya sebagai program bayar gratifikasi, di mana kita harus tahu batasan-batasannya. Jadi lebih kredibel, akuntabel. Dan juga Bapak Ibu, karena kami selalu
layanan publik ini adalah suatu basicnya ya. Citra dari suatu pemerintah daerah kalau pelayanan publiknya bagus, transparan, nggak ada suap, nggak ada gratifikasi. Saya yakin Bapak Ibu nanti LCP-nya pun juga akan naik. Secara langsung maupun tidak langsung saya yakin LCP-nya pasti yang bagus. Praktek selama ini Bapak Ibu, ketika suatu pemerintah daerah ini bisa mengendalikan gratifikasi yang baik, yang lainnya akan ikut. Karena ini adalah pintu masuknya, awalannya. Jadi ada seperti itu. Kita melakukan identifikasi, kita melakukan upaya mitigasinya. Mitigasi ini biasanya kami lihat sebagai upaya perbaikan yang konkret ya. Karena masih banyak juga yang layanan PBJ, oke, memang sering menerima potensinya itu besar resikonya gitu. Tapi kemudian mitigasinya apa? Sosialisasi. Apakah ini menjawab permasalahan? Seharusnya paling tidak kalau PBJ-nya itu masalah, upaya mitigasinya yang konkret apa? Digitalisasi, ikatan dan sebagainya. Nah, apakah yang sudah dilakukan sudah benar? Dan nanti perlu direalisasikan. Kemudian Bapak Ibu ada komponen inovasi. Nah, inovasi ini adalah ketika yang sudah kita temui di lapangan permasalahan, kita ingin melakukan terobosan baru, khususnya Pak untuk pencegahan dan pengendalian gratifikasi. Ada banyak referensi Bapak Ibu. Jadi beberapa pemda yang pengendalian gratifikasinya cukup bagus, mereka ada banyak program-program dari mulai program edukasi 100 sekolah berintegritas misalnya. Mungkin ada juga program terkait penyuluhan korupsi. Nah, apakah di Pemda sudah ada semuanya penyuluhan korupsi? Mungkin ada yang belum juga ya. Itu adalah salah satu upaya kita menyebarluaskan informasi dan pemahaman atau edukasi. Kemudian komponen yang berikutnya terkait laporan. Jadi yang sudah kita lakukan tadi melakukan edukasi, pemahaman, diseminasi, mitigasi, pemetaan dan sebagainya. Apakah ada responnya? Nah, responnya ini adalah kita ini pegawai ini sadar atau tidak sih? Tahu atau tidak untuk menyampaikan laporan. Laporan gratifikasi ini adalah dirinya sendiri, bukan dilakukan orang lain. Gratifikasi online atau goal ya. Ini adalah akun resmi dari kami. Ketika nanti Bapak Ibu akan menyampaikan laporan gratifikasi, pertama itu harus punya akun. Inspektor dan selalu UPG atau unit pemberdayaan gratifikasi itu boleh akan kami buatkan akun goal. Nah, selain untuk melapor, akun goal itu juga ada fungsinya. Untuk apa? Untuk melihat kinerja yang sudah dilakukan oleh UPG. Jadi ada akun PDI yang ketika Bapak Ibu, saya sudah melakukan sosialisasi, saya sudah melakukan upaya diseminasi, itu juga bisa diupload di akun goal. Jadi akun goal ini fungsi. Akun goal beda dengan akun jaringan LCP ya.